Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan. Begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Diki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto.
Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran.
perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas. Dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawirawan TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga Purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga Purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI, ya tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga Purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan, begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.
Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan Purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025.
Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawirawan TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga purnawirawan kan ada macam-macam, ada persatuan purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI. Ya, tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan. Begitu.
Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Diki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan Purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto.
Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Andi menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawaran TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI, ya tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025.
Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Polo menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Polo menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan
program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan, begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawirawan TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga purnawirawan kan.
Jadi kalau keluarga Punawirawan kan ada macam-macam. Ada persatuan Punawirawan masing-masing angkatan, ada Pepabri, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI. Ya, tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga Punawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan, begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut.
Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi Wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai Wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan Wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang
bisa saling melengkapi yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawaran TNI dari. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga Purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga Purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI, ya tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga Purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan, begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi Wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika
Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para punawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras, sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawaran TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga Purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga Purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI. Ya, tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga Purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas, Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan. Begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Diki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial.
Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025.
Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawirawan TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga purnawirawan kan ada macam-macam, ada persatuan purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI. Ya, tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Lantas Paloh menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Paloh menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Menurutnya Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan. Begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara
Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Diki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran. Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Ade menyebut jika usulan ini menarik,
Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawaran TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI. Ya, tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak ketika kemarin Pak Prabowo meminta Pak Wiranto untuk menjelaskan sikapnya ke publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Paloh menilai usulan pemakzulan tersebut kurang tepat dan tidak didasari oleh alasan yang kuat. Dirinya menyayangkan usulan tersebut datang dari pihak yang seharusnya lebih bijaksana. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 26 April 2025. Menurutnya tidak ada skandal yang membenarkan pencopotan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Pasalnya Gibran secara sah terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Lantas, Polo menegaskan polemik kinerja Gibran seharusnya tidak dijadikan alasan untuk pemakzulan. Kendati demikian, Polo menekankan pentingnya mempertimbangkan keputusan berdasarkan prinsip yang lebih matang secara bertahap. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan usulan ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan dinamika politik internal pemerintah. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menanggapi usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi membebaskan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat sah-sah saja dalam bingkai kebebasan berpendapat. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Hendro Priyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April 2025. Ia juga meyakini bahwa suara para purnawirawan tetap berada dalam koridor ideologi Pancasila. Sebagai informasi, Forum Purnawirawan TNI Polri diketahui mengusulkan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Selain itu, forum tersebut mendesak reshuffle kabinet dan tindakan tegas terhadap loyalitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi tuntutan ini, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyampaikan sikap dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut bahwa Prabowo menghormati aspirasi tersebut namun tetap mengkaji usulan satu persatu. Menurutnya, Prabowo memahami isu ini menyangkut persoalan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Beredar kabar terkait desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk mencopot Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diketahui dari dokumen surat yang dibuat oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di media sosial. Dikabarkan sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal serta 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam dokumen tersebut terdapat 8 poin usulan. Salah satu yang kontroversial adalah poin desakan kepada MPR untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu poin yang juga kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik. Dokumen tersebut dibubuhi tanda tangan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku pihak yang mengetahui juga ikut menandatangani pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kendati demikian, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 25 April 2025, sekira pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih mencari informasi pasti terkait perkembangan kabar tersebut. Apalagi kemudian di dalam petisi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengemukakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet, terutama kepada menteri-menteri yang terduga atau diduga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan juga yang diduga terafiliasi dengan presiden lama, yaitu Jokowi. Ini kan artinya ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, mendukung program Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih kecuali IKN, mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2, Rempang, dan program yang dapat menghambat atau merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat. Dan yang poin ke-8 itu yang Bung Agung tanyakan tadi, yaitu tadi mempertimbangkan untuk memberhentikan
Gibran sebagai wakil presiden, karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Wakil presiden begitu diragukan kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas yang bersangkutan, begitu. Saat ini muncul wacana mengganti atau menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Wacana itu dihembuskan oleh ratusan pensiunan Jenderal TNI. Mereka menilai Gibran tidak becus sehingga layak digulingkan. Sejumlah tokoh publik dan mantan pejabat negara pun ramai-ramai memberikan responnya. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menganggap usulan pencopotan Wapres Gibran itu adalah hal yang wajar. Menurut Hendro Priyono, para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian disampaikan Hendro Priyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasat Legend TNI Purnawirawan Diki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Sabtu 26 April. Ia pun menilai usulan purnawirawan TNI ini sudah terukur dan diyakininya tidak akan keluar dari bingkai ideologi. Di sisi lain, mantan Kepala BIN era Megawati itu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial. Seperti diketahui, usulan pencopotan Gibran ini digaungkan ratusan purnawirawan, salah satunya mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden di era Soeharto yakni Tri Sutrisno. Bahkan, mantan Wakil Presiden era Soeharto itu dikabarkan turut memberikan catatan-catatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Para purnawirawan TNI mengemukakan 8 tuntutan politik, salah satunya adalah pergantian Gibran. Mereka beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf H Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya belum mempelajari usulan tersebut secara mendalam. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan menang dalam pemilihan umum 2024. Bahkan ketika Prabowo Gibran digugat ke MK pun kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan bahwa Prabowo menghormati usulan dari para purnawirawan TNI tersebut. Namun Prabowo perlu mempelajari usulan tersebut lebih lanjut. Usulan ratusan purnawirawan TNI soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dinilai tak perlu. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tak ada hal mendesak yang terjadi di Indonesia yang mengharuskan Gibran dimakzulkan. Agung menuturkan jika memang Gibran dikritik karena kinerjanya yang tak maksimal, hal itu tak masalah. Namun jika sampai harus memakzulkan Gibran, Agung menilai itu berlebihan. Mengingat selama 6 bulan Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wapres, putra Jokowi itu tak melakukan pelanggaran konstitusional. Ia lantas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Agung menegaskan putusan pelanggaran etik telah dikeluarkan. Oleh karena itu semua pihak saat ini diminta untuk move on dan lebih memikirkan situasi yang lebih mendesak. Usulan ini sebelumnya juga telah direspon Presiden Prabowo. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, disebutkan bahwa kepala negara menghormati aspirasi tersebut. Namun, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini tak akan terjadi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lantas mempertanyakan dasar dari wacana pencopotan Gibran.
Ganjar mengungkap alasan mengapa pemakzulan terhadap Gibran tak akan terjadi. Menurutnya, aturan konstitusinya sudah jelas. Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik. Menurutnya perlu dibedakan antara pihak yang ingin memproses pemakzulan secara hukum atau hanya sekedar memberikan kritik terhadap situasi politik. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Menurutnya perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, Andi menyebut jika usulan ini menarik, pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Ratusan purnawirawan TNI mendukung pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Desakan ini direspon oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDIP, Andi Wijayanto. Andi menilai tuntutan pencopotan Gibran ini menarik. Pasalnya ada dinamika politik baru yang terkait dengan proses pemilu. Hal ini disampaikannya di kantor DPP PDIP pada Sabtu 26 April 2025. Mantan Gubernur Lemhanas menilai tuntutan ini diduga dilatar belakangi kekhawatiran terhadap potensi tekanan geopolitik dan ekonomi yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut dari para purnawirawan mengenai motif tuntutan tersebut. Andi lantas mendukung respon dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan pencopotan Gibran. Perlu kajian lebih dalam karena usulan ini sifatnya berkaitan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diketahui salah seorang yang turut mendukung pencopotan Gibran ialah ex-wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Gibran dianggap kurang cakap selama 6 bulan menjadi wapres mendampingi Prabowo. Yang terkait dengan proses pemilu, apakah yang nanti akan digugat adalah keabsahan ketika Gibran dicalonkan sebagai wapres dengan melalui proses di Mahkamah Konstitusi, atau apakah nanti lanjut dengan evaluasi kualitas kepemimpinan presiden dengan wakil presiden, kali ini tentang wakil presidennya dalam menanggapi isu-isu atau dinamika-dinamika strategis yang ada. Jadi mungkin yang perlu penjelasan dari para purnawirawan ini, tuntutan mereka untuk menggantikan wapres itu apakah juga terkait dengan kekhawatiran mereka bahwa Indonesia ke depan, dunia ke depan akan mengalami tekanan yang keras sehingga dibutuhkan dua kepemimpinan presiden wakil presiden yang bisa saling melengkapi, yang diharapkan kualitasnya mungkin lebih baik daripada paduan yang ada sekarang. Jadi itu yang harus diperkuat, diperjelas, dan seperti yang Pak Prabowo katakan, ya ini harus disikapi secara rasional, dikaji lebih dalam, karena usulan ini sifatnya langsung terkait dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah benar-benar mengatur tentang kepemimpinan 5 tahun pasca pemilu yang kita sepakati sebagai cara kita berdemokrasi untuk memilih pemimpin nasional. Sebenarnya kan isu Gibran diminta untuk mundur atau mengundurkan diri udah banyak sekali beredar ya Mas ya. Tapi kan yang akhirnya mendapat respon ini baru dari Purnawirawan TNI. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana respon dari akhirnya Presiden menanggapi soal isu ini gitu? Terutama karena Presiden sekarang berasal dari keluarga itu, ya dari keluarga Purnawirawan kan. Jadi kalau keluarga Purnawirawan kan ada macam-macam, ada Persatuan Purnawirawan masing-masing angkatan, ada PPABRI, ya, atau kalau seperti saya bergabung ke FKPPI, ya tentunya Pak Prabowo menjadi bagian dari keluarga Purnawirawan itu karena suaranya berasal dari dalam keluarganya sendiri. Saya pikir bijak. Download Tribun X sekarang.